Ternyata zakat ini memang termasuk instrumen yang sangat unik. Semakin kita mengeluarkan, semakin banyak kita dapat. Kalau ingin kaya, keluarkanlah zakatmu. Kalau ingin berlimpah rezekinya, keluarkan sedekahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part keempat saya akan membahas tentang zakat versus pajak negara. Sahabat muda, dulu zaman Nabi, zakat itu dikenakan kepada kewajiban seorang muslim. Bagaimana yang tidak muslim? Dulu diberi yang namanya jizyah, semacam pajak sebagai warga negara untuk memenuhi kewajiban dan haknya di negara itu. Sahabat muda, ada yang menarik antara zakat dan pajak ini. Ada yang bilang zakat itu adalah pajak, pajak itu adalah zakat. Tapi memang ekuivalen. Zaman Nabi dulu zakat itu untuk orang muslim dan jizyah atau pajak itu untuk yang non-muslim. Menariknya perlakuan terhadap zakat dan pajak ini masing-masing negara berbeda. Tidak usah jauh, di Malaysia pajak dan zakat itu satu kesatuan. Artinya apa? Zakat yang dibayarkan oleh warga negara itu akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Di Indonesia berbeda. Zakat itu adalah sebagai komponen biaya yang nanti akan mengurangi revenue total pendapatannya sehingga nanti tarif pajaknya dikenakan kepada labanya. Hasilnya akan berbeda, tetapi itu masing-masing negara memiliki peraturan yang berbeda. Positifnya, ternyata kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak Indonesia itu berdasarkan hasil riset baik yang dilakukan oleh saya dengan mahasiswa menghasilkan bahwa kepatuhan membayar pajak itu menjadi meningkat ketika ada zakat yang ada di dalamnya. Jadi ketika sudah dibuat survei bagaimana seandainya zakat itu menjadi bagian dari pajak yang harus dibayarkan, ternyata kepatuhannya meningkat. Kalau di luar negeri, di international journal, religius itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat. Berpengaruh positif itu artinya semakin tinggi tingkat religiusnya, semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya. Apalagi zakat ini langsung digandeng dengan kepatuhan membayar pajak. Sahabat muda, pajak itu potensinya sangat besar sekali di bangsa ini. Hanya saja pendapatan dari pajak ini memang belum optimal. Hasil riset, zakat yang melekat kepada pajak yang terhutang, artinya zakat yang dibayarkan itu apabila mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara, itu akan meningkatkan kepatuhan. Tentu tidak sembarang zakat yang dibayarkan. Bisa jadi dia itu bayar sedikit bilang bayar banyak. Harus dikelola oleh negara juga. Sahabat muda, berdasarkan survei ini, pernah saya menulis di media massa pentingnya dirjen zakat selain dirjen pajak. Karena ternyata zakat itu akan memperkuat kepatuhan. Kalau dipisah, maka zakat ini akan fokus terhadap muzaki yang berkewajiban membayar zakat. Dan tingkat kepatuhannya akan menjadi tinggi dan dikelola oleh negara. Sedangkan pajak yang terhutang akan terkurangi oleh zakat yang sudah dibayarkan kepada dirjen zakat. Opini yang saya lakukan ini berdasarkan hasil survei, riset penelitian saya waktu disertasi zaman dulu. Sahabat muda, ternyata zakat ini memang termasuk instrumen yang sangat unik. Semakin kita mengeluarkan, semakin banyak kita dapat. Kalau ingin kaya, keluarkanlah zakatmu. Kalau ingin berlimpah rezekinya, keluarkan sedekahmu. Jadi kita mengeluarkan tapi justru mendapatkan banyak. Termasuk juga zakat. Di dalam bernegara, kaitannya dengan pajak, ternyata ini memiliki hubungan positif. Semakin tinggi zakat yang dibayarkan, semakin tinggi pendapatan negara. Bahkan tingkat kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak itu menjadi meningkat.
Kalau kita merujuk kepada norma apa sebenarnya zakat dan pajak itu ekuivalen dengan pajak. Seharusnya zakat itu memang mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dan ini ternyata tidak mengurangi pendapatan negara. Harusnya kan terkurangi, sama saja atau sama-sama bayar pajak, tapi beda tingkat kepatuhannya. Sahabat muda, hubungan antara zakat dan pajak ini harusnya selaras, dan ini akan meningkatkan pendapatan nasional sebagai modal untuk membangun bangsa, untuk melindungi warga negaranya dari segala kepentingan kemajuan ekonomi. Sahabat muda, semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.